Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nama saya Adelia Kristi Permatasari. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Universitas Brawijaya tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan isi dari artikel ilmiah saya akan menjelaskan terlebih dahulu artikel ilmiah saya termasuk ke dalam artikel ilmiah non-penelitian atau biasa disebut artikel ilmiah konseptual. Struktur dari artikel ilmiah non-penelitian yang pertama ada abstrak yang berisi ringkasan dari artikel ilmiah yang diikuti dengan kata kunci. Yang kedua, bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 3 subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat digunakan salah satu rumusan masalah saja ataupun tujuan penelitian saja. Kemudian terdapat bab 2 pembahasan yang berisi berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian ada bab 3 yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Langsung saja saya akan membahas isi dari artikel ilmiah saya. Judul dari artikel ilmiah saya yaitu dampak bullying terhadap anak di bawah umur. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 pembahasan, yang ketiga bab 3 penutup. Saya tidak menuliskan abstrak pada presentasi saya karena saya akan menjelaskan secara lisan abstrak saya. Banyak sebab anak-anak melakukan bullying. Banyak juga dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying. Bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyakiti baik verbal maupun fisik. Penelitian ini membahas tentang sebab dan dampak bullying serta solusi untuk mencegah dan mengatasi tindakan bullying. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bullying merupakan suatu kasus yang marak dibicarakan di Indonesia. Setiap tahun terdapat kasus mengenai bullying. Banyak aksi bullying yang terjadi di ranah sekolah. Anak-anak sering melakukan aksi bullying. Bullying sangat berdampak bagi korbannya. Banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan bullying, terlebih lagi bagi korban yang berusia dini atau di bawah umur. Anak-anak di bawah umur sangat rentan terganggu psikis dan emosionalnya. Oleh karena itu, bullying harus dihindarkan dari anak di bawah umur. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dampak dari bullying terhadap anak di bawah umur? Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya bullying terhadap anak di bawah umur? Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Dampak dari bullying terhadap anak di bawah umur yang pertama, depresi. Bullying menyebabkan seorang anak merasa ditekan namun tidak bisa melawan dan akhirnya anak merasa ketakutan dan tidak nyaman. Yang kedua, adanya gangguan kecemasan. Ketika seorang dibully dan mengalami permasalahan, maka dia akan terus terbayang dan akhirnya merasa cemas. Mereka akan merasa serba salah untuk melakukan berbagai kegiatan, karena ujungnya ia akan mengira bahwa pembulian merupakan hasil akhirnya. Dan yang ketiga, adanya dampak fisik. Selanjutnya, yang keempat, sering menyendiri karena merasa tidak ada orang lain yang dapat dipercaya dan merasa tidak nyaman dengan keramaian. Yang kelima, dampak terburuk dari bullying adalah bunuh diri. Merasa tidak dihargai dan tidak diharapkan oleh banyak orang, korban bullying akhirnya menginginkan untuk mengakhiri hidupnya karena mengakhiri hidup dirasa lebih baik daripada berada di lingkungan masyarakat yang tidak menerimanya. Lalu, apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi
adanya tindakan bullying. Yang pertama dari institusi sekolah. Yang kedua dari guru, dan yang ketiga dari orang tua. Ketiganya memiliki peran besar bagi anak. Institusi sekolah dapat lebih memperhatikan kegiatan anak sehingga dapat mencegah dan mengatasi adanya bullying. Yang kedua, guru. Guru diharapkan memberikan edukasi adanya bullying maupun memberikan edukasi mengenai perilaku yang baik dan yang buruk untuk dilakukan. Karena anak-anak di bawah umur cenderung tidak mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk dilakukan. Guru juga dapat memberikan pendidikan agama agar anak lebih mengerti apa yang baik dan yang buruk untuk dilakukan. Selanjutnya ada orang tua. Orang tua merupakan membimbing anak di rumah. Orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jadi, seharusnya orang tua lebih memperhatikan kegiatan dan kondisi anak pada saat di rumah. Sehingga anak juga lebih mudah terus terang mengenai kegiatan dan hal yang dilakukannya. Selanjutnya orang tua juga harus mengajak anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar anak-anak mereka juga lebih positif dan lebih mengerti apa yang baik dan yang buruk untuk dilakukan sehingga bullying tidak mudah terjadi pada mereka. Bab 3 penutup. Pada penutup terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dampak bullying terhadap anak di bawah umur menunjukkan kasus bullying terhadap anak di bawah umur di Indonesia masih sangat tinggi. Ada beberapa penyebab terjadinya bullying pada anak di bawah umur. Adanya bullying dapat memberikan dampak pada korban dan pelaku. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindak bullying adalah sebagai pihak institusi pendidikan dan orang tua harus lebih memperhatikan tingkah laku anak. Guru dan orang tua harus mencegah dan mengurangi perilaku yang dikategorikan kurang baik tersebut. Selain itu, guru dan orang tua dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya tindak bullying, sehingga anak dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk untuk dilakukan. Saran. Berdasarkan penelitian tersebut, bagi orang tua dan guru harus lebih memperhatikan tingkah laku anak sehingga dapat mengurangi adanya tindak bullying. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang bullying dan bisa lebih menyempurnakan serta mendalami penelitian. Sekian presentasi mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Dampak Bullying Terhadap Anak di Bawah Umur. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.